Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Pandu Kukuh di acara berita terhot kali ini dan juga di acara berita terhangat kali ini, yaitu hanya di Pandu TV. Nah, seperti biasa ya, pertemuan kali ini saya akan membahas apa yang sudah dibahas oleh dosen saya dan juga oleh teman-teman saya dan juga oleh kelompok 2 dengan materi jurnalisme, sejarah jurnalisme di dunia dan Indonesia, regulasi UU Pers di Indonesia, kode etik jurnalistik. Nah, pada penasaran semua kan? Mari ikutin. Nah, di sini teknik reportase dan investigasi berita yang sudah dibahas oleh dosen saya, yaitu Pak Dr. Adi Kusuma Sikom MSI, dan juga oleh teman-teman saya, yaitu kelompok 2. Nah, di sini ada pengertian dan jenis-jenis jurnalisme. Jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fiksi, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme berdasarkan gaya dan ideologi. Yang pertama ada jurnalisme warga, yang kedua jurnalisme damai, yang ketiga ya jurnalisme perang. Sejarah jurnalistik di Indonesia. Sejarah jurnalistik dimulai ketika di Roma 2000 tahun yang lalu, pada zaman Romawi kuno, kerajaan Julius Caesar 100 sampai 44 sebelum Masehi. Akta Diurna diyakini sebagai produk jurnalistik pertama dalam dunia pers. Nah, di sini juga ada selanjutnya jurnalistik tulis sampai ke Eropa. Surat kabar pertama yang terbit di Eropa secara teratur di Jerman pada tahun 1609. Surat kabar tersebut diberi nama Avisa Relation Order Zeitung. Tak lama kemudian, surat kabar lainnya muncul di Belanda pada tahun 1618, Perancis 1620, Inggris 1662, dan juga Italia 1636. Perkembangan dunia tulis jurnalistik pun semakin pesat ketika Henry Mill memperoleh hak paten atas temuannya terhadap mesin tik 1714. Nah, di sini juga ada sejarah jurnalisme Indonesia. Zaman penjajahan, jurnalistik mulai dikenal pada abad 18, tepatnya pada 1774, ketika sebuah surat kabar nama Beta Viasca Noveles diterbitkan. Menginjak abad ke-19, terbit surat kabar yang lainnya dan semuanya masih dikelola oleh orang Belanda. Pasca proklamasi mengalami masa bulan madu pada masa 1945 dan memasuki masa gelap gulita pada sejak dekret Presiden 1959. Orde Reformasi. Setelah Soeharto menyerahkan jabatan presiden pada Wakil B.J. Habibie, sejumlah perusahaan penerbitan pers di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia. Nah, regulasi Undang-Undang Pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar. Di sini juga ada serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Nah, di sini juga ada kode etik jurnalistik. Secara umum, kode etik jurnalistik tahun 2006 berisi 11 pasal yang terbagi dalam 3 hal. Pasal 1 hingga Pasal 9 berisi tentang kewajiban jurnalistik. Apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam praktik jurnalisme. Pasal 10 dan 11 menguraikan prosedur penanganan yang perlu dilakukan jika terjadi pelanggaran atas pasal 1 hingga pasal 9.
Sedangkan bagian penutup menyebutkan bahwa Dewan Pers merupakan lembaga yang akan memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelanggaran etik yang terjadi. Sementara untuk pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Fungsi dan pelanggaran kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini berfungsi untuk penjaminan keakuratan dan objektivitas tentang sebuah fakta yang disajikan oleh para wartawan. Maka dari itu perlu adanya kode etik sebagai jalan mewujudkan seorang jurnalis yang profesional. Nah, kode etik tersebut menjadi aturan moral yang berlaku pada bidangnya sehingga menghindari penyalahgunaan profesi. Namun, implementasinya masih terdapat pelanggaran pada kode etik, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pelanggaran kode etik pada profesi jurnalistik ini juga terjadi dalam bentuk menerima sogokan untuk membuat berita yang tidak berimbang hingga cenderung berat sebelah dan menyudutkan suatu pihak. Pelanggaran seperti ini masuk pada kategori berat dan dapat diproses dengan ketat. Nah, mungkin itu saja yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2 dan juga oleh dosen saya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh dosen saya dan juga teman-teman saya. Nah, di sini dosen saya mengasih tugas untuk tambahan di learning journal ini, yaitu tentang bagaimana jika ada jurnalis yang menyogok dengan uang di permainan di belakang kamera, yaitu kalau menurut saya ya, dalam jurnalisme yang etis, laporan harus didasarkan pada fakta dan kebenaran, bukan atas pertimbangan finansial atau kepentingan pribadi. Jadi dalam artian memang dalam jurnalis yang etis dan sangat benar-benar mengaku kalau itu jurnalis, dia tidak pertimbangkan dengan finansial diri dia sendiri atau dengan finansial yang telah dikasih oleh orang untuk pertimbangannya. Jadi dia tidak menerima finansial itu, melainkan dia benar-benar mewujudkan apa yang jurnalisme yang seutuhnya, karena dalam itu tuh melanggar etika jurnalisme karena bisa merusak integritas dan juga independensi wartawan, karena itu merugikan kepercayaan masyarakat terhadap media. Nah, dalam artian jika kita melakukan hal itu, melakukan kecurangan atau memihak sebelah, itu kita mengurangi integritas dan independensi kita sebagai wartawan, sehingga kita bisa merugikan kepercayaan masyarakat kita terhadap media yang sudah disebarluaskan kepada masyarakat. Nah, mungkin itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.